Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi tahirin ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, di sore hari ini kita masih diberi Allah kesempatan untuk melanjutkan yang biasa ini maksudnya. Biasa Ustadz Irwan memberikan kajian di sore hari ini. Tadi pagi saya dikabari diminta beliau untuk badal. Dan materi ini katanya Arba'in Nawawiyah gitu. Oke, oke. Jadi untuk sore hari ini kita lanjutkan aja materi beliau Arba'in Nawawiyah. Hadis ke-7. Jadi kalau di brosurnya ini kata saudara itu diberi brosur nih. Kan bawa brosur. Hadis ke-7 dari kitab atau dari hadis-hadis Arba'in Nawawiyah. Ya, karena memang 2 halaman saja, jadi ini halaman yang kedua. Dan sudah sampai di poin yang ke-10 ke-9 nih. Nasihat kepada Rasulullah adalah itu. Kemarin sampai mana kemarin? Ya, nasihat kepada Rasulullah adalah itu ya. Jadi mengulang sedikit hadis yang ke-7 dari Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dinun nasihatu, tentang ad-dinun nasihah yang kemarin sudah dijelaskan tentang an-nasihah itu adalah iradatul khair lil khair, menginginkan kebaikan dari orang lain kepada orang lain, kepada yang lain, intinya begitu, atau pihak lain. Nah, di poin yang mau kita bahas adalah nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 1, 2, 3. Jadi pada poin yang ketiga, yang pertama kan lillahi, kemudian wali kitabihi, yang ketiga wali rasulihi. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ad-dinu an-nasihatu, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Nasihat itu untuk siapa, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, kemudian Rasulullah menjawab bahwa nasihat itu lillahi wali kitabihi. Nah, kemudian di sini wali Rasul. Nasihat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah 1, mengikutinya dan tidak mengikuti selainnya. Jadi kalau kita membahasakan iradatul khair lil khair, menginginkan kebaikan dari pihak lain, berarti ini maksudnya kan menginginkan kebaikan dari Rasulullah. Sebenarnya begitu ya. Nasihah berarti li Rasul. Maka kalau sebagian ulama menjelaskan kata-kata an-nasihah itu mempunyai makna dari nasoha itu memurnikan. Jadi kalau mengingin kebaikan dalam hal ini adalah memurnikan sesuatu dari yang kita inginkan itu atau kepada yang kita inginkan. Nah, dalam kaitan ini memurnikan dalam kaitan apa? Kalau kepada Rasul ya kita mengamalkan benar-benar niatannya itu untuk mengikuti Rasul. Kaitannya seperti itu. Jadi memang sebagiannya ulama mengatakan seperti itu untuk apa? Untuk menjembatani terkait dengan pemahaman nasihat kok kepada Nabi. Untuk Nabi itu bagaimana? Kan agak sulit kemungkinan begitu kan. Nasihat kepada atau dari atau untuk Nabi itu bagaimana?
Berarti maksudnya adalah seorang itu benar-benar melakukan amalan-amalan ini yang mau disebutkan ini adalah benar-benar untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata-kata murninya maksudnya seperti itu. Maka ada istilahnya taubatan nasuha. Itu juga dari nasihat juga kan, dari nasoha juga. Tapi bukan dimasukkan taubatan nasuha adalah taubatan yang menginginkan kebaikan dari yang lain, tapi dimaksudkan adalah taubat yang murni, benar-benar dia itu muncul dari hati seorang hamba bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dengan taubatan nasuha. Nah, nasihat kepada Rasulullah SAW adalah yang pertama mengikutinya dan tidak mengikuti selainnya. Nah, jadi benar-benar mengikuti hanya kepada Nabi. Nah, tadi saya sebutkan kan pemurnian tadi. Nek setelahnya kepada Allah berarti ikhlas hanya karena Allah, kan begitu. Maka kemarin nasihat kepada Allah itu adalah ikhlas, memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah. Itu karena terkandung kata-kata murni, ikhlas itu terkandung pada makna nasoha, pada makna nasoha itu sendiri. Kemudian yang kedua, beriman bahwa beliau adalah utusan Allah yang benar, tidak berdusta dan tidak didustakan. Jadi nasihat kepada Rasulullah SAW tadi itu yang kedua adalah beriman kepada beliau bahwa beliau itu adalah utusan Allah yang benar dan tidak berdusta dan tidak didustakan. Artinya ya Rasulullah itu benar-benar utusan Allah gitu. Ketika banyak manusia pada zamannya gitu ya, mereka mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sebagai orang yang mempunyai ad-din tadi, nah kan gitu ya, kaitannya dengan ad-din nasihat, maka kita harus beriman apapun itu. Ketika banyak manusia yang tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus beriman. Itu yang disebut an-nasihah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Rasulullah kan ahlul kitab tidak beriman kepada Rasulullah, yang menganggap bahwa Rasulullah itu Rasul kok Nabi dari Bani Ismail, bukan dari kalangan mereka Bani Israel, kan begitu. Itu salah satu pendustaan mereka gitu loh. Harusnya ya suka Bani Israel loh. Bani Ismail itu apa? Nah, harusnya Israel, karena setelah itu Israel terus. Nabi itu dari Israel gitu loh. Tiba-tiba muncul dari Ismail, Bani Ismail itu kan menurut mereka kan gitu. Ini salah jalur kan gitu ya. Maka kita kan itu sebagai umat Rasulullah SAW harus nasihat kepada Rasulullah apa? Meyakini gitu loh, beriman bahwa Rasulullah itu adalah Rasul yang benar, yang tidak didustakan. Kemudian yang ketiga, beriman kepada semua berita yang beliau sampaikan, baik tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi tentang beliau adalah Rasul, kan itu ya. Kalau yang ketiga ini adalah beriman tentang apa yang beliau bawa. Yang beliau bawa. Berita, semua berita yang beliau bawa, dari berita masa lalu, berarti cerita-cerita masa lalu, ya kan, tentang ceritanya Bani Israel yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada masa kini, artinya masa kini itu ya pada masanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada masa depan, ya masanya kita sekarang. Kalau hadis-hadisnya sahih, kita harus meyakini itu. Terkait kan yang dibawa Rasulullah SAW, berarti kan Rasulullah itu sebagai penjelasnya Quran, kan begitu, menjelaskan Quran dan menafsirkan Al-Quran itu dengan hadis-hadis yang ada. Maka ketika kita mendapati satu hadis menceritakan masa lalu,
Apa yang harus kita lakukan? Hadis itu sahih enggak? Kalau hadis itu sahih, maka kita ini beriman, meyakini bahwa itu adalah benar dari Rasulullah SAW. Karena kan banyak hadis-hadis tentang cerita masa lalu, tentang cerita Bani Israel, tentang cerita para nabi itu ya tidak semuanya sahih gitu loh. Kalau kita tahu bahwa hadis-hadis tentang Israiliyah kan gitu, cerita Israiliyah tentang Bani Israel itu kan juga ada hadis yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, kadang ada yang lebih parah daripada dhaif. Kalau kita tidak nyebutnya maudhu ya palsu ya lebih parah daripada yang dhaif. Maka kemudian kita pegang satu hadis dari Rasulullah SAW bahwa jika ada cerita dari Bani Israel ya Israiliyat yang ada, kita tidak membenarkan dan tidak menyalahkan. Kalau simpang siur ya sudah gitu loh. Salah satu ulama mufasir ya, salah satu para mufasir yang memakai Israiliyah itu yang terkenal adalah Ibnu Katsir sendiri. Beliau menulis hadis-hadis untuk menceritakan tentang Israel itu dari ceritanya Bani Israel. Bagiannya begitu. Salah satunya adalah dalam surat Al-Isra. Kalau kita belajar surat Al-Isra dalam Ibnu Katsir itu dari ayat subhanalladzi itu cerita-cerita itu hadis-hadis saja gitu. Sebagiannya juga ada yang ditambah-tambahi. Israiliyah seperti itu. Nah, masa lalu artinya cerita-cerita yang dulu. Kaum yang dulu atau orang-orang yang sebelum masanya Nabi. Salah satu yang terkenal ada di hadisnya Riyadhus Shalihin itu. Mangkana qablakum itu. 3 orang yang terpenjara di gua. Kan itu ya. Itu kan bahasanya mangkana qablakum. Itu cerita orang yang sebelum kalian wahai para sahabat. Percaya enggak kita dengan cerita itu? Percaya, iman. Kenapa? Karena hadis itu sahih. Beda lagi ketika hadis itu dhaif. Jadi masalahan, apakah kita mengimani dengan cerita itu atau tidak? Itu contohnya. Terus Juret itu cerita zaman kapan? Zaman sahabat, nggak ada kan jenenge sahabat Juret. Nah, itu cerita kok enak jendul-jendul. Cerita zaman dulu gitu loh. Terus kita percaya cerita Juret berarti itu kan difilmkan iso apik banget kuwi. Nanti maksudnya beberapa jam mungkin begitu loh. Sampai mereka itu menghancurkan tempat ibadahnya, terus baru kuwi kecelek nek bahasane wong Jawa. Terus kuwi ternyata salah toh. Wis tak bangun ke tempat ibadah dari emas. Bayangin. Tapi Juret mengatakan enggak usah. Ketimbang desa adanya kayak gini ya. Nah kan gitu tuh. Itu kapan itu cerita itu sebelum? Nah kita percaya kalau hadis itu sahih, hadis itu bisa diterima, maka kita percaya gitu loh. Ya kaitannya dengan itu. Kemudian kalau masa sekarang, masa kini itu berarti pada masa Rasulullah SAW. Cerita yang diceritakan, hadis-hadis yang dibawakan Rasulullah pada masa itu. Untuk menceritakan masa itu. Nah, kemudian masa depan itu salah satunya adalah tentang adanya Ya'juj dan Ma'juj. Kan masa depan tentang akan terjadinya perang, tentang akan kemenangannya muslimin terhadap Romawi dan Persia. Percaya enggak kita dengan hadis-hadis itu? Ketika hadis itu diterima secara keilmuan, artinya hadisnya sahih atau hasan, atau mungkin sebagian ulama menerima hadis dhaif bukan sebagai hukum, tapi sebagai sejarah saja, maka kita beriman dengan itu. Kaitannya kan begitu di sini ya, beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Salah satunya yang terkenal kemenangan terhadap musuh Islam ketika perang Khandaq. Perang Khandaq kan waktu buat parit kan ada cerita itu kan. Nah gitu loh.
ada cerita bahwa kemudian Rasulullah SAW itu tadi mengatakan tentang akan ada kemenangan muslimin, yaitu mengalahkan kerajaan-kerajaan besar. Pada masa Rasulullah, Romawi, Persia itu masih istilahnya itu, masih bayangan. Karena apa? Kerajaan itu sangat besar. Gitu loh. Kerajaan itu besar. Masih bayangan pada masa Rasulullah SAW. Tapi ketika pada masa Abu Bakar itu sudah mulai terbuka jalan untuk mengalahkan mereka, khususnya adalah Romawi pada masa Abu Bakar. Karena setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar itu meneruskan pengirimannya Rasulullah Usamah, dipimpin Usamah ke Syria kan begitu, untuk mengalahkan Romawi itu. Cuma ketika Rasulullah meninggal akhirnya bagaimana? Nah, ini kemudian ditunda, tapi kemudian dikirim lagi sampai ke Tabuk. Di daerah Tabuk itu kemudian mereka Romawi yang dipimpin dikerajai oleh Heraklius itu mendengar bahwa pasukan muslim itu mau menyerang Romawi, terus akhirnya dihadang di Tabuk. Nah di Tabuk dihadang itu ternyata terjadi peperangan dimenangkan oleh muslimin. Nah kemenangan itulah awal mula Islam itu istilahnya apa? Ditakuti oleh semua kerajaan. Romawi kalah gitu. Walaupun itu belum semua pasukan, tapi setidaknya secara matematika itu kalah. Nah kan gitu. Karena kemudian mereka mau mengirim ghanimah rampasan perang yang ada itu dikirim kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar istilahnya konsolidasi tentara-tentara khusus. Jadi yang dikirim ke Syria itu dari Yaman, tentara-tentara khusus yang mempunyai keahlian berperang. Kemudian setelah kemenangan di Tabuk itu, ini bukan perang Tabuk loh ya. Nah, kemudian Abu Bakar mengkonsolidasi pasukan-pasukan dari kota Mekah. Kemudian dari kota Mekah itu Rasulullah SAW, Abu Bakar mengirim ke Palestina, ke Jabiah itu daerah Palestina juga. Kemudian mengirim pasukan yang dipimpin oleh komandan perang oleh bin Walid, salah satunya itu ke Irak dan Persia. Nah dari situ mulailah Islam menyebar. Itu cerita itu sebenarnya, berita itu sudah ada pada masa Rasulullah, tapi kapan ya? Kemudian dimenangkan pada masa Umar dan nah kan begitu. Sudah, sekarang kita yang keempat. Ketiga sudah, keempat melaksanakan perintahnya menjauhi larangannya. Saya jadikan satu yang 4, 5. Melaksanakan perintahnya menjauhi larangannya secara umum gitu. Nah, di mana ada perintah dan di mana ada larangan ya ada di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang ada. Kembali lagi, ketika hadis-hadis terkait dengan larangan dan perintah, ini berarti kan terkait dengan hukum. Hadis-hadisnya sahih dan hasan atau secara umum diterima, maka kita jalankan. Ketika hadisnya itu tidak diterima, dhaif ataupun bahkan maudhu', maka itu tidak kita jalan. Maka banyak sekali kita mendapatkan amalan muslimin yang kadang kita tidak ngamalkan. Mungkin ada tanda, lalu kok orang ngamalke ngopo, padahal kono ngamalke loh, gitu loh. Padahal muslimin mengamalkan. Contohnya misalnya ada orang mau meninggal atau sudah meninggal, dibacakan Yasin misalnya. Yasin itu ada hadisnya, ada kan begitu. Jadi pertanyaan sekarang antum yang di sini yang ngaji ini kira-kira mau Yasin apa? Apa Yasinan apa? Saat ini enggak Yas. Orang Yasinan bahasanya gitu loh. Sebabnya apa? Mesti mengira hadisnya cara aku dhaif kok kan gitu ya. Artinya tidak diamalkan atau itu Yasinan bukan untuk orang yang mau meninggal tapi untuk yang sudah meninggal. Mungkin dipahami seperti itu. Maka ada muslimin kalau ada orang mau meninggal dia tidak yasinan tapi baca Quran aja atau talqin karena hadis sahihnya talqin. Tapi baru setelah meninggal di kuburan yasin. Atau bahkan membaca Quran 30 juz di kuburan. Ternyata begitu mazhabnya Imam Syafi'i dan Nawawi dalam beberapa kitab beliau itu bahkan yustahabbu.
sunnah hukumnya. Setelah kuburan dikubur toh, terus kita biasanya kan doakan Allahumma sabitu inda soal kan gitu toh. Wes. Terus kalau kita kan biasanya pulang, gitu. Apane wis sore bengi ya wedi kalau dhewean. Pulang. Tapi sebagian madhab kalau kita lihat muslimin enggak di situ dulu. Gitu loh. Ada yang buka buku kecil ternyata Yasin. Berarti kuwi sing dalil Yasinan, ngono lho. Enek sing ora 30 juz. Dan saya tidak yakin dia baca 30 juz waktu itu. Dek, rampungnya kapan? Kan itu. Ya paling surat Al-Fatihah karo Al-Baqarah 5 ayat terus mulai, ngono lho. Kenapa tidak diamalkan atau sebagian muslimin tidak mengamalkan? Karena beranggapan bahwa hadis itu tidak diterima sebagai dalil. Itu nanti sebenarnya bahasannya di bahasan yang lain, gitu ya. Terus yang keenam, membela dan melindungi syariatnya. Jadi membela dan melindungi terkait dengan hukum Allah, hukum Rasulullah SAW. Kalau itu hukum yang ada, ya kita bela. Artinya ketika misalnya contohnya masjid, harusnya masjid itu sing benar itu bagaimana? Begini, ketika salah ya dibenerke. Contohnya kalau dulu saat itu misalnya ada satroh antara laki-laki sama perempuan yang menutupi. Ya, jadi makmum perempuan tidak bisa melihat laki-laki gitu ya. Imam laki-laki terus satu makmum laki-laki. Satroh itu ini malah tidak benar kan gitu. Diambil. Itu salah satu menjaga syariat itu seperti itu. Salah satunya seperti itu. Salah satu menjaga syariat sebenarnya ngaji menjaga syariat. Biar kita tahu kan, kadang-kadang kan lupa syariatnya. Besok mau Ramadan saja lupa. Kita mau Ramadan itu harus niat dulu atau enggak? Atau niatnya kapan? Pas malamnya. Terus niatnya untuk satu hari itu saja atau diropel. Jadi kalau yang kita pahami kan Ramadan harus niat toh. Malamnya itu harus niat. Nah, jadi pertanyaan itu niatnya itu untuk satu hari itu toh atau wis ropel wis pokoknya Ramadan 30 hari wis niatnya siji tok. Kira-kira yang mana? Ini jenengan kira-kira yang mana? Penak sing ropel Mas. Jadi wis sesuk wis rasah mikir gitu ya. Tapi kan enggak ternyata kan gitu. Ada yang berpendapat satu hari ya tetap satu niat. Maka sebagian muslimin bahkan ada yang melafalkannya gitu ya. Nawaitu shauma godin bahasanya gitu. Saya niat untuk puasa yang besok. Memang dijelaskan niat poso dan itu wajib. Ya disebutkan itu wajib, ngono lho. Tapi sebagian mazhab tidak. Puasa pokoknya kan Ramadan satu kesatuan ya. Udah saya niat untuk puasa wajib 1 bulan penuh. Nah, menurut sebagian ulama membolehkan seperti itu. Tidak tahu jenengan itu sing ndi nanti. Tapi memang hadisnya apa tuh Ustaz hadisnya? Hadisnya secara umum masalahnya. Sing arep poso pokoknya niat ngono tok kok. Saiki aku arep poso niat. Lah yang berpendapat besok puasa malamnya niat. Kan gitu toh? Maka setiap hari atau setiap malam niat. Terus yang puasa loh kan niat Ramadan ya aku poso Ramadan niatnya Ramadan berarti dari awal Ramadan pokoknya aku poso tinggal sebulan. Jenengan ndak ngerti ke sing ndi apa malah orang niat. Lah guru melu-melu tok tangi tiba-tiba sahur ki sahur apa wis pokoke melu sahur ngono apa piye. Nah gitu ya. Itu contoh bagaimana ini ya tadi ya membela dan melindungi syariat. Terus beriman bahwa kedudukan apa yang datang dari Rasulullah itu sebagaimana apa yang datang dari Allah, yakni harus diamalkan. Artinya itu terkait dengan ati Allah wa ati Rasul. Mentaati Rasul itu mentaati Allah. Mentaati Allah dengan cara mentaati Rasul. Apa yang datang dari Rasulullah itu yang datang dari Allah, gitu loh. Tidak terpisahkan. Ini seperti Allah per Rasulnya enggak. Maka enggak ada kata-kata ingkar sunnah itu enggak ada. Aku pokoknya mel Quran tok. Hadisnya ora, enggak bisa. Kan gitu loh. Karena kita tahu bahwa hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebagai penjelas dari Quran. Maka enggak bisa dipisahkan. Nah, pisahkan jenengan wudu bingung. Wudu bingung. Wudu ini Quran tok ya coba. Tidak kuntum ila sholat faksilu wujuhakum, maka
basolah wajah-wajah kalian. Jadi nek pas wudu ki langsung ngraup ngono. Ya kan gitu toh? Dan di Quran itu nek wudu cuma 4 bagian saja. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum, kepala, cuma wa arjulakum wa arjulikum, dan kaki. Jadi 4 bagian saja di dalam Al-Quran kalau wudu. Wajah, tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Itu kalau tidak mau menggunakan hadis. Nah gitu loh. Cuma 4 toh. Apalagi jenengan tidak mau menggunakan hadis, terus sholatnya piye coba? Aqimus sholat, kalian kerjakanlah sholat. Nah, sholatnya piye? Harus dengan hadis, gitu loh. Maka apa yang datang dari Rasulullah SAW itu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak bisa dipisahkan, gitu ya. Terus, tapi yang jadi polemik yang rumit itu adalah tentang kehalalan sebuah atau satu hewan itu. Karena kalau di dalam ayatnya itu cuma kan 4. Hurimat alaikum gini-gini cuma 4. Daging babi, bangkai kan gitu ya, terus darah dan lain sebagainya. Yang wa ma'uhila yang disembelih bukan untuk Allah, untuk selain Allah. Nah gitu ya. Terus pertanyaannya adalah pembahasan yang ramai itu adalah anjing. Anjing itu sebenarnya haram apa tidak toh? Saya kan jenengan mesti jawabnya haram gitu ya. Tapi ternyata setidaknya sebagian muslimin ada yang beranggap tidak haram. Mereka beranggapan apa? Quran itu renek nyebut anjing itu renek. Nggak ada. Kalau daging babi jelas, tapi anjing nggak ada. Nah makanya kelompok seperti ini dianggap mereka berarti mengingkari sunnah, berarti kan padahal sunnahnya enek. Kalau melihat bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara semua, itu kalau lihat hadisnya apa ada yang haram anjing, lihatin kan renek. Haram secara nas loh ya, dohir. Rasulullah mengatakan anjing itu haram. Kalau yang pernah belajar, saya dikoreksi. Ada Ustaz saya hadisnya, silahkan. Tapi kalau secara mafhum banyak, gitu loh maksudnya. Itu maka Rasulullah menyuruh untuk membunuh anjing. Rasulullah itu melarang makan yang bertaring dan lain sebagainya. Itu menunjukkan salah satunya anjing, lah kan begitu. Maka tidak boleh, sudah ya. Terus beriman bahwa menolongnya ketika beliau masih hidup dan menolong sunnahnya ketika beliau sudah wafat. Artinya pada masa Rasulullah SAW yang dicontohkan oleh para sahabat adalah menolong beliau, menjadi perisai beliau ketika menghadapi orang-orang kafir. Itu menolong beliau secara dohir itu seperti itu. Salah satunya adalah yang dilakukan para sahabat ketika menjadi perisai di perang Uhud. Jadi waktu itu dikabarkan Nabi meninggal. Itu kan panah dan pedang itu sudah menunjuk kepada Nabi SAW gitu loh. Maka para sahabat menjadi perisai, bahkan banyak para sahabat itu berlumuran darah kan gitu ya. 70 sahabat meninggal pada perang. Itu praktek sahabat menolong Rasulullah secara zahir. Kalau kita sekarang menolong Rasulullah tidak bisa secara zahir kan. Bisa kat kuburane tak tembok, itu tidak zahir gitu. Apa yang bisa kita tolong adalah sunnah beliau. Nah gitu loh. Lagi ngerti sunnah beliau piye ki iso nulungi to. Dan niku belajar terus sunai. Karena kadang-kadang kita dapatnya cuma sunnah-sunnah yang ada. Kita belajarnya apa? Sahih Bukhari, Muslim atau Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram misalnya. Tambah Abu Dawud. Sunnahnya di itu saja. Ternyata banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang ada di hadis-hadis yang lain. Nah, misalnya seperti itu. Maka belajar. Karena yang biasa Bukhari, jadi kan sudah khatam kan Bukhari. Muslim, Al-Muslim udah udi sama Bukhari kan gitu ya. Nah ini Abu Dawud, nanti Abu Dawud, nah gitu ya. Belajar Abu Dawud sudah khatam lah kira-kira, anggap gue khatam. Terus Muwatta Malik pernah khatam gitu. Terus Musnad Syafi'i pernah khatam. Nah, padahal di situ ada beberapa sunnah yang tidak ada di dalam hadis Sahih Bukhari. Karena dianggap Bukhari itu tidak layak di dalam kitabnya, maka dimasukkan atau memasukkan para ulama di kitab mereka. Banyak hadis-hadis yang kita tidak dapatkan dalam Bukhari Muslim. Bon, lanjut. Sekarang imam
muslim. Sampai jam berapa tadi? Ternyata suwe ya. Saya kira tadi kurang materi. Jadi diwaca wae. Sebentar. Ini yang ke wali a'immatil muslimin ya, imam muslim. Berarti imam pemimpin muslimin. Nasihat kepada pemimpin muslimin itu adalah pertama, ulama robbani, yakni ulama pewaris Nabi menjalankan syariat Islam. Jadi ulama robbani itu adalah ulama pewaris Nabi ya, yang menjalankan syariat Islam. Itu yang dimaksud dengan imam muslimin, a'immatul muslimin itu seperti itu. Jadi para ulama-ulama kita, para ustadz-ustadz itu yang memimpin kita itu adalah imam a'immatul muslimin. Kemudian yang kedua, umara, penguasa, para pemimpin negeri ini contohnya yang melaksanakan dan memberlakukan syariat Islam. Jadi Pak Presiden ini termasuk a'immatul muslimin enggak? Termasuk ketika mau melaksanakan dan memberlakukan syarat Islam. Berarti realnya undang-undangnya Islam. Sekarang undang-undang Islam enggak? Dijawab sendiri. Pokoknya itu a'immatul muslimin, kita harus memberikan nasihat. Terus yang ke berapa ini? Sebelum ketiga terakhir, nasihat kepada ulama. Karena a'immatul muslimin itu terbagi menjadi dua, antara ulama dan umara, para pemimpin, maka pertama nasihat kepada ulama. Yang pertama mencintai mereka, mencintai guru kita. Maksudnya ini tau wong belajar karo gurune benci, orang lebu ilmune. Gitu loh. Jadi kita sebagai murid merasa benar saja dari guru itu kadang-kadang ini ilmu itu ora iso mlebu. Apane wis alah iku ngajari apa ya kan ini tidak akan masuk. Memang wajib harus seneng karo gurune sik gitu loh. Maka ketika guru berbuat salah bagaimana? Nah, caranya ada di sini. Yang kedua, menolong dan membantu mereka untuk menjelaskan kebenaran. Di samping kita mencintai, saiki menolong. Bagaimana kita membantu dakwah? Ketiga, membela kehormatan mereka, tidak memberikan pelecehan terhadap mereka. Jika ada yang memfitnah, kita jelaskan bahwa itu adalah salah dan begini dan begitu. Terus yang keempat, bila ulama melakukan kesalahan, nah ini, maka sampaikan koreksi dengan sopan dan beradab. Jika saya salah dalam menjelaskan, jadi itu ulama ya, ulama cilik apa ustadz cilik apa gitu, atau teman, tidak apa-apa lah kaitannya begitu ya. Pokoknya salah, koreksi dengan sopan. Ojo dibutak-butak. Salah kowe iki terangane, misalnya gitu ya. Kowe iki mocone wis tekan endi ya? Sing bener ngene-ngene. Sebaiknya kalau seperti para imam itu dijak, jak ngopi bahasane ngono, terus dikasih. Tadi menjelaskan antum kurang pasar begini gitu. Jadi tidak langsung di forum. Karena apa? Yaitu tidak baik gitu ya. Menunjukkan kepada mereka cara atau sarana terbaik dalam bertabligh, menuntut ilmu. Ya jenenge namanya ulama itu juga manusia, ada salah, ada kurang. Maka ketika muridnya lebih tahu dalam satu sisi, maka diberitahu. Dakwahnya kalau di sini itu ojo banter-banter, soalnya apa? Wong wis tua-tua, misalnya ngono. Tapi nek sing kono sing banter sapa nek wong nom-nom sering ngantuk, misalnya gitu loh. Kan itu cara-cara saja. Mbone kene saya enggak tahu, wis pokoknya gitu ya. Kalau dulu saya yang bisa di sini ya biar nom-nom, sekarang namanya siji tok. Nasihat kepada umara, sekarang kepada penguasa, bahasannya kepada presiden kita sekarang. Apa? Meyakini mereka itu berhak berkuasa. Kalau pemimpin Islam yang menegakkan syariat Islam, memang kita harus meyakini itu. Menurut nek saiki jenengan tidak meyakini bahwa presiden itu pemimpin jenengan, ya wis bedone. Berarti mereka tidak memperlakukan syariat Islam. Nah, kan gitu aja. Dua, menyiarkan kebaikan mereka, bantu untuk menyiarkan kebaikan. Ada misalnya tidak boleh miras, wah bagus itu, ayo kita dukung gitu loh maksudnya. Terus yang ketiga, melaksanakan perintah mereka, menjauhi larangan mereka selagi tidak diperintahkan maksiat secara umum. Taat kepada mereka malam yukmar bimaksiatin, kan gitu toh, selagi tidak diperintahkan maksiat. Jadi Bang Jo itu kalau pemerintahan Islam kita wajib ikut taat, wajib. Nek abang kudu mandek. Kalau pemerintahan Islam kita
di Bangjo abang bablas dosa kalau pemerintahan Islam, karena kita wajib taat. Lah mau pas perjalanan ke sini Bangjo nih abang bablas rapopo, soalnya merasa atau menganggap bahwa presidennya tidak melakukan syariat Islam, ngono lah kira-kira. Gitu ya. Jadi besok sing mimpin Ustaz Abdurrahman ya jenengan harus taat. Bangjo saya dubah ijo mandek ya harus taat. Nah, ngono lho maksudnya. Terus menutupi kekurangan mereka semasing-masing karena sama muslim ya, harus menutupi sama muslim. Jadi orang oleh gumbar-gumbar, "Oh, kayak presiden ini enggak boleh." Kalau mereka adalah umarok yang termasuk ini, gitu loh maksudnya. Terus yang kelima, tidak memberontak melawan mereka kecuali bila mereka melakukan kekafiran yang terang-terangan. Demo ini tidak boleh. Ya benar. Itu termasuk salah satu berontak kalau pemimpinnya adalah pemimpin Islam yang kategorinya memberlakukan syariat Islam, itu memang tidak boleh. Gitu loh. Jadi kita rame-rame, ayo turunkan Pak siapa saya jenenge? Pak Prabowo misalnya gitu. Itu tidak boleh ketika Pak Prabowo itu memberlakukan syariat Islam, gitu loh. Lah pengen bagaimana cara menasihati? Caranya seperti tadi, dengan baik dan sopan. Ngono lho maksudnya. Bon, terakhir sekarang. Nasihat kepada kalangan awam muslimin adalah mencintai mereka. Mencintai sama kita, itu hadisnya jelas. Al muslimuna fi tawadduhim wa tahabbuhim. Ada kan? Muslimin itu harus mencintai, saling menyayangi, sebagaimana mereka itu seperti satu jasad, sebagaimana mereka itu seperti satu bangunan yang saling menolong dan saling menguatkan, kan gitu. Yes. Kemudian yang kedua itu ya nomor ini. Kedua, berseri-seri wajah ketika bertemu mereka. Iki gampang neng angel. Gitu. Bertemu sama muslim itu harus berseri-seri wajahnya. Nah, maka saya praktekkan, saya di sini kan berseri-seri. Ya gitu. Saya bariki buka ya toh. Nah, gitu. Harus gitu loh. Jadi jenengan dari rumah kemanapun, ketika apalagi ke masjid jamaah, ketika bertemu dengan jamaah lain itu, walaupun permasalahannya di rumah itu numpuk-numpuk, waktu ketemu sama jamaah yang lain itu harus berseri-seri. Itu wujud ad-dinu nasihah gitu loh. Dan jenengan tekan masjid merengut disalami orang jawab, lah wis. Gitu lah. Menyampaikan salam, ifsa'u salam. Nah, jadi ketemu muslimin kalau di dalam hadis lain menyampaikan salam kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Jadi memang umum. Sampai sahabat Nabi siapa jenenge? Ibnu Umar apa siapa ya? Ngajak sahabat lain itu masuk pasar gergo salam tok loh. Besok dijakne ra gelem sahabate. Mau aku kowe ning pasar ora tuku kok bersalam tok ngono to. Bon, lanjut. Menasihati, menolong, membantu dan semua upaya untuk kemaslahatan mereka dan menepis mudarat dari mereka. Jadi secara umum ini terkait dengan hak-hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Jadi semuanya, dari yang sepele tadi, tersenyum saja itu kan sepele sebenarnya. Walaupun sepele itu angel loh ya. Senyum itu walaupun sepele tapi sulit untuk sebagian orang. Terus yang sampai besar dalam hal-hal besar, membantu ketika sakit jenguk, ketika ada masalah kita bantu, ketika kekurangan harus kita bantu dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah selesai ya, ternyata bisa selesai materi yang beliau Ustaz Irwan tadi titipkan kepada saya. Jika ada yang benar itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya minta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya, yang semoga semuanya yang saya sampaikan tadi menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Dan yang terkhusus adalah kita meminta kepada Allah supaya kita bisa mengamalkan terkhusus hadis ini, yaitu ad-dinu an-nasihatu. Yang terkhusus lagi adalah bagaimana kita bisa mengamalkan an-nasihat, nasihat kepada sesama muslimin. Ya, aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.